A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut, kita kembali dapat melanjutkan pembahasan pengajian kita, sama-sama kita belajar mendalami kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syatiri, dan insyaallah juga kita akan ambil beberapa faidah dari beberapa syarah daripada kitab Al-Yaqutun Nafis ini untuk menyempurnakan pembahasan atau untuk menambah wawasan kita seputar permasalahan fikih. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan ibadah, khususnya adalah sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah masuk pengantar daripada rukun-rukun sholat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, sengaja kita akan pisahkan pembahasan mengenai rukun-rukun sholat ini di beberapa sesi, di beberapa pertemuan. Kenapa? Pertama, alasannya adalah karena substansi dari sholat itu ada pada rukun ini. Sehingga penjelasan yang sangat detail itu dibutuhkan untuk setiap daripada masing-masing sholat ini, atau masing-masing rukun sholat ini. Ya. Karena kalau kita rapel sebagaimana pembahasan sebelumnya, nanti dikhawatirkan akan ada 1-2 poin yang mungkin tertinggal. Sementara waktu kita di setiap pertemuan terbatas, ya, antara 20 sampai setengah jam saja. Seperti itu. Jadi kita akan bahas setiap pekannya satu rukun, satu rukun, satu rukun, atau mungkin nanti ada beberapa pertemuan yang akan membahas 2 rukun jika tidak terlalu panjang pembahasannya dalam satu rukun, yang kembali lagi tujuannya adalah untuk kita sama-sama benar dalam memahami bagaimana rukun-rukun sholat tersebut. Yang kedua, karena majelis ini juga banyak dihadiri atau diikuti oleh orang-orang yang baru belajar Islam, baru belajar fikih, baru belajar sholat, maka dengan metode yang semacam itu, dengan memisahkan rukun sholat, ya, dengan berbagai sesi, tidak hanya satu sesi, maka akan lebih memudahkan mereka untuk mencerna pembahasan-pembahasan dari setiap rukun-rukun sholat. Karena mungkin kalau ditanya bagi setiap orang bisa sholat, maka bisa sholat. Tapi kalau ditanya detail mengenai hukum sholat atau rukun sholat yang dibahas, maka belum tentu semuanya bisa memahami mengenai konsep rukun-rukun sholat tersebut. Kita masuk kepada rukun yang pertama, yaitu niat. Ya, kita kembali lagi ingatkan kita mengambil versi 17. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya perbedaan yang paling sering kita temukan dalam menghitung jumlah rukun sholat ada 2 versi. Yang pertama adalah versi 13, sebagaimana mungkin yang paling masyhur, yang kita sudah hafal sejak kecil. Yang kedua adalah versi 17. Nah, ingat kembali, versi 13 dan versi 17 pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan. Bukan berarti ketika kita katakan rukun 17 ada tambahan 4, tidak. Ya, sama saja antara cara 13 maupun cara 17. Perbedaan hanya dari segi menghitung. Ya, ketika 13 kita menggabungkan tumakninah dengan 4 rukun, sementara versi 17 kita memisahkan keempat rukun dari tumakninah, sehingga ada 4 rukun tambahan, ya, 13 ditambah 4 maka totalnya adalah 17. Dan Habib Asy-Syatiri mungkin ingin memilih versi 17 agar lebih rinci, agar lebih detail dalam membahas setiap daripada rukun maupun syarat dari setiap rukun yang nanti akan kita bahas satu persatu. Masuk kepada rukun yang pertama, yaitu an-niyatu, ya, an-niyatu, yaitu niat. Nah, kita perlu jelaskan dulu bahwasanya pada dasarnya yang disebut dengan niat itu adalah ketika hati, ya, ketika hati yang berbuat, gitu ya. Jadi kalau hanya terlafaz tapi hati tidak terbersit, maka itu belum disebut dengan niat. Nah, banyak orang yang kemudian salah di sini memahami kaidah fikih Syafi'iyah
Ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ya, cukup hanya dengan lafaz, tidak perlu padahal niat itu di hati. Itu salah. Konsep dasarnya niat itu dalam hati. Jadi apapun yang terlafaz di dalam hati, gitu ya, terbersih dalam hati itu yang niat itu. Nah, adapun nanti tasmiyah ya atasmiyah tu binniyah atau melafazkannya talafuz binniyah, gitu ya, talafuz binniyah. Maka itu sebagai sunnah tambahan untuk memantapkan apa yang di dalam hati. Kenapa demikian? Karena mungkin ada kondisi di mana kita belum khusyuk, belum tenang, tapi kita mengejar-ngejar jamaah misalnya, ya, mengejar-ngejar sholat, sehingga ketika kita mau takbir itu hati masih belum konsentrasi, masih belum fokus. Saya sekarang sholat apa ya? Ini berapa rakaat ya? Gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengalami hal itu. Sehingga kalau dia langsung takbir, nanti dia akan lama takbirnya. Karena dia akan memikirkan sambil takbir itu, saya sedang sholat apa, saya ini segala macam apa. Gitu. Nah, sehingga kemudian nggak fokus dari awal. Kalau dari awal sudah tidak fokus, maka sampai akhir pasti akan tidak fokus juga sholatnya. Seperti itu. Makanya dalam kalangan mazhab Syafi'iyah ada talafuz bin niyah, ya sunnah hukumnya talafuz bin niyah. Apa itu? Sebelum memulai sholat sedikit dilafazkan dulu niat itu. Kenapa? Karena kalau sudah terlafaz berarti sudah mantap. Nah, kalau sudah mantap berarti nanti ketika takbiratul ihram itu hati sudah masuk gitu ya. Nah, jadi talafuz bin niyah itu bukan ketika takbiratul ihram karena nggak bisa. Ketika takbiratul ihram kita lagi takbir, kita membaca takbir. Talafuz bin niyah itu ya sebelum takbir itu. Jadi kita berdiri di tempat kita akan sholat, kemudian lafazkan sedikit, sholli fardhol maghribi, dan seterusnya, sholli fardhol isya'i, dan seterusnya, sholli fardhol subuhi. Nah, kalau kita sudah lafazkan semacam itu kan kita mantap dalam hati. Nah, ketika takbir kita tinggal hanya sebutkan. Dan itu pengalaman pribadi juga yang pernah mengalami semuanya. Artinya tanpa talafuz itu mungkin dalam satu kondisi kalau kita lagi khusyuk bisa. Tapi nanti ada kondisi kita lagi kejar-kejaran atau mungkin ada banyak pikiran segala macam, hatinya mungkin belum siap untuk sholat. Jadi dengan bantuan talafuz justru lebih yakin, lebih mantap hati kita ketika akan memulai sholat tersebut. Jadi bedakan antara an-niyatu fil qalbi, niat di dalam hati, dengan at-talaffuzu bin niyah, ya dengan talafuz bin niyah. An-niyatu fil qalbi itu awal daripada rukun sholat dilakukan berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, adapun talafuz bin niyah itu melafazkan niat dan dilakukan sebelum memulai sholat. Tujuannya apa? Untuk memantapkan hati, ya, agar ketika kita mulai sholat itu sudah mulai khusyuk dan fokus sampai dengan akhir sholat. Karena kalau di awal sudah mulai goncang niatnya atau hatinya belum tenang, itu biasanya sampai akhir juga akan ikut-ikutan belum tenang seperti itu. Ya, jadi konsepnya an-niyatu bil qalbi. Artinya ketika niat ini, ya, niat ini kita katakan sebagai rukun dan beriringan dengan takbiratul ihram, maka dimulai niat dalam hati kita itu ketika melafazkan lafaz hamzah pada Allahu Akbar takbiratul ihram. Jadi berniat sejak kapan? Ketika kita mengangkat tangan a, nah sekaligus saat itu kita berniat, gitu ya. Nah, Syekh Mustafa Abdul Nabi menyebutkan di sini dalam kitab Munisul Jalis, ya, ada pendapat juga yang mengatakan, dan ini juga mungkin bisa diamalkan ya bagi sebagian kita yang mungkin merasa was-was ketika sholat dengan cara yang sebelumnya kita jelaskan. Beliau katakan bahwasanya ada sebagian yang mengatakan niat itu bukan rukun tapi syarat. Ya, niat itu bukan rukun tapi syarat. Artinya kalau seandainya kita niat dulu sebelum takbiratul ihram gitu ya. Dan tentu jaraknya adalah tipis ya. Artinya niatnya dimulai sedikit sebelum takbiratul ihram gitu ya. Karena nanti akan beda lagi nih antara niat dan azam. Kalau azam dan niat itu ya dua hal yang sama ya. Jadi maksud dalam hati untuk melakukan sesuatu. Kalau azam kita nggak langsung melakukan itu ya. Jadi misalkan di jalan ya saya mau sholat zuhur. Nah, itu kan kita ada azam dalam. Nah, itu namanya azam. Kenapa? Karena nggak langsung sholat zuhur setelah itu. Tapi kalau saya niat sholat, kalau niat itu langsung. Jadi kalau qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi itu namanya niat. Tapi kalau qasdu syai'i ghairu muqtarin bi fi'lihi, tidak beriringan langsung dengan perbuatannya namanya azam. Jadi bedakan antara azam dengan niat, gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan niat sebelum sedikit itu bukan berarti azam juga, tapi memang memang sebelum takbiratul ihram ya biqalil walau sedikit. Jadi sedikit dimulai niat baru kemudian takbiratul ihram. Nah, ini ada beberapa pandangan dari beberapa mazhab juga yang menjelaskan seperti ini. Dan ini nanti bisa kita pakai juga. Kita mencari pendapat yang mudah yang bisa membuat semua orang sah sholatnya, gitu ya. Nah, jadi sehingga belum mungkin menyebutkan hal ini juga dalam pembahasan mengenai niat agar nanti orang tidak kemudian kesulitan dalam sholat ya. Oh ternyata sholat takbiratul ihram barengan sama niat. Nanti ada orang yang belum bisa akhirnya sulit dia ya nggak mulai-mulai sholatnya sementara imam udah ruku gitu kan misalkan contoh. Atau ya nggak tenang dia apakah niat saya sudah sah atau belum terkena was-was dia. Maka pendapat ini juga bisa dihadirkan juga ya bisa kita sampaikan juga untuk memudahkan dia dalam sholat. Insya Allah Islam itu mudah.
Ya, adanya perbedaan pendapat bukan untuk memecah belah, tapi untuk nanti kemudian ada beberapa golongan yang bisa mendapatkan kemudahan dari perbedaan pendapat tersebut. Seperti itu. Kemudian ada juga tambahan dari Syekh Mustafa Abdul Nabi dalam kitab Munisul Jalis. Beliau katakan bahwasanya sholat terbagi tiga. Dan ini sudah kita bahas juga sebelumnya ketika pembahasan mengenai sholat-sholat yang diharamkan secara waktu. Di mana secara umum kita bisa klasifikasikan sholat itu menjadi dua. Yang pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu terbagi tiga. Ada sholat sunnah yang muqayyadah, istilahnya sholat muqayyadah biwaktin, yang ada waktunya, atau muqayyadah bisabab yang ada sebabnya atau karena sebab tertentu. Dan yang ketiga, mutlaqah, tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Yang punya sebab pun terbagi tiga. Ada yang sholat mendahului sebab, ada yang sebab mendahului sholat, ya, ada yang antara sebab dan sholat itu berbarengan. Ya, dasarnya dari takbiratul ihramnya. Jadi ketika ada sebab takbiratul ihram saat itu maka disebut dengan beriringan. Itu sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya seperti itu ya. Nah, di sini kita mungkin hanya fokus dalam pembagian inti saja. Jadi dalam hal ini ada sholat fardu atau sholat wajib, kemudian ada sholat sunnah yang punya kait waktu atau punya sebab, dan yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Artinya tidak punya kait waktu dan tidak punya kait sebab. Nah, kenapa kita harus bahas ini lagi? Karena nanti berkaitan dengan cara niat. Ini kembali lagi ke cara niat. Kita tahu niat itu apa, tapi cara niat itu kadang kita nggak tahu, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu. Ada yang istilahnya itu nanti qasdul fi'li. Qasdul fi'li berarti memaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dalam hal ini adalah sholat. Kemudian ada namanya qasdut ta'yin, ya, qasdut ta'yin. Nah, dalam hal ini merincikan jenis sholat yang kita lakukan. Jadi kalau saya sengaja sholat itu baru qasdul fi'li. Tapi kalau sengaja saya sholat, sholat apa nih? Sholat zuhur. Nah, itu berarti qasdut ta'yin. Nanti ada juga niat itu adalah qasdul fardhi, ya, melafazkan fardu bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu. Jadi usolli fardhu zuhri atau usolli zuhra fardhan, gitu ya. Nah, itu berarti sudah ada qasdul fi'il usolli, ada qasdut ta'yin, ya, zuhranya, kemudian ada qasdu al-fardu, ya, fardhonnya seperti itu. Nanti ada qasdun nafal juga, misalkan ya, sunnatan lillahi ta'ala, apakah seperti itu? Ya, itu ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Nah, pertama, untuk sholat fardu atau sholat wajib, baik dia fardu ain maupun fardu kifayah, maka dalam hal ini harus terpenuhi tiga hal. Yang pertama harus ada qasdul fi'li. Ya, harus ada qasdul fi'li. Jadi kita sebutkan qasdul fi'li artinya adalah memaksukan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang dalam hal ini karena kita kaitannya dengan sholat berarti memaksudkan dalam hati melakukan sholat. Ya. Nah, biasanya lafaznya dengan usolli atau bisa kita bahasakan dengan usolli seperti itu. Jadi usolli itu sudah tercakup di sana niat qasdul fi'li. Kemudian yang kedua qasdut ta'yin, ya, merincikan jenis sholat. Nah, dalam hal ini berarti sholat tadi fardu ada 5, yang kita lakukan apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh. Maka sebutkan fardhu zuhur kah, maghrib kah, asar kah, isya, subuh, dan lain sebagainya. Nah, jadi menyebutkan lafaz itu namanya disebut dengan qasdut ta'yin. Yang ketiga harus ada qasdul fardhi, menyebutkan ini adalah salat fardu. Jadi lengkapnya biasanya usolli fardhus subhi, ya, usolli fardhul maghribi, kemudian usolli fardhul isya'i, usolli fardhul zuhri, usolli fardhul asri. Ya, nah itu minimal ya 3 poin yang harus tercakup dalam niat sholat fardu. Artinya kalau salah satu hilang dari yang 3 ini, maka otomatis dia belum sempurna niatnya. Ya, bagaimana dengan yang lain? Mustaqbilal kiblati, jumlah rokaat, lillahi ta'ala, adaan, dan segala macamnya, itu hanya sunnah saja. Ya, jadi secara pokok 3. Ya, 3. Nah, ada satu tambahan lagi, dan ini hanya dalam beberapa kondisi. Ya, kondisinya apa? Kalau kita menjadi makmum. Kalau kita menjadi makmum. Nah, kalau kita menjadi makmum, maka tambah satu lagi, yaitu apa? Harus ada qasdul tidak. Ya, maksud untuk mengikuti seseorang. Maka ditambahkan makmuman. Jadi kalau sholat sendiri, usolli fardhu zuhri, selesai. Tapi kalau jadi makmum, afwan, usolli fardhu zuhri makmuman, 4 jadi. Gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita catat seperti itu. Ya, adapun yang lain maka itu tidak menjadi apa namanya kewajiban ya dalamnya. Intinya minimal 3 itu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang baru diketahui oleh di antara kita. Ya, jadi harus ada 3+1. Ya, kenapa kita tidak sebutkan 4? Karena yang +1 ini hanya kondisi khusus ketika menjadi makmum. Jadi sempurnanya minimal gitu ya, minimal usolli fardhu zuhri, menjadi makmum usolli fardhu zuhri makmuman. Itu sudah dianggap cukup untuk niat sholat fardu. Ya. Lalu bagaimana kemudian dengan adaan, qadaan, ya?
Ini juga sunnah pada dasarnya. Dan bahkan ketika seseorang tidak sengaja terbalik antara ada dan qadha. Dia sholat ada tapi niatnya qadha. Dia niat sholat qadha tapi niatnya ada. Dan statusnya tidak sengaja, maka tetap sah gitu ya. Tapi kalau sengaja dia sholatnya ada, dia niatkan qadha sengaja. Dia qadha niatkan ada sengaja. Maka itu tidak sah sholatnya karena dianggap bermain-main. Ya, dianggap bermain-main dalam sholat. Tentu selain dia tidak sah sholatnya juga berdosa seperti itu. Ya. Nah, begitupun ketika dalam konteks sholat qadha, ya, kalau misalkan dia punya qadha sholat zuhur di beberapa hari. Jadi misalkan dia punya 3 hari belum sholat zuhur, ya, maka tidak wajib pula bagi dia untuk apa namanya mentakyin ini zuhur hari apa atau zuhur waktu kapan gitu ya. Tapi cukup tadi dengan usolli fardhu zuhri itu sudah cukup. Nah, tanpa ada dan qadhaan pada dasarnya sudah sah. Nah, lebih sempurna lagi kalau kita lengkapi ya adaannya juga, mustaqbil kiblat juga, ya kemudian lillahi ta'ala juga dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita masuk ke sunnah muqayyadah ya. Sunnah muqayyadah di sini berarti maksudnya adalah muqayyadah biwaqti atau muqayyadah bisabab. Nah, muqayyadah bisabab ini juga 3 perinciannya, kita tidak akan bahas secara detail karena sudah kita bahas sebelumnya. Nah, intinya sholat sunnah yang muqayyadah ini entah karena sebab atau karena waktu, maka syaratnya ada 2 dalam niatnya ya. Niat sholatnya ada 2. Yang pertama qasdul fi'il, yang kedua qasdul ta'yin. Artinya kalau qasdul fi'il usolli. Qasdul ta'yin berarti sholat apa? Usolli sunnata apa misalnya, atau usolli apa ya, usolli duha misalkan ya, atau usolli al-aid. Nah, sholat Aid pun juga belum. Kenapa? Karena butuh ta'yin lagi. Jadi ta'yin itu sampai membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya. Nah, usolli Idul Adha, Idul Fitri, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang wajib itu 2. Ya, yang harus ada itu 2. Qasdul fi'il dan qasdul ta'yin. Nah, adapun sunnahnya, qasdul nafl gitu ya, maka itu tidak wajib ya, hanya disunahkan saja. Jadi kalau mau sunnah ya usolli sunnata Idul Fitri misalkan ya, sunnatan li Idul Fitri boleh, atau usolli sunnat tarawih gitu ya. Nah, dan lain sebagainya begitu. Nah, begitupun kalau dalam hal sholatnya yang jumlah rakaatnya banyak witir, maka juga tidak ada kewajiban untuk menyebutkan ya witirnya berapa rakaat, tapi nanti kita bisa memilih ketika dalam sholat seperti itu. Jadi itulah bedanya antara naflul muqayyad dengan sholat fardu. Kemudian yang ketiga, kalau sholat sunnah mutlak, artinya tidak ada sebab dan tidak ada waktu, maka cukup satu, yaitu qasdul fi'il saja. Ya, qasdul fi'il saja. Maka secara kesimpulan, kalau kita kumpulkan tadi ya, jadi kita kelompokkan saja sholat itu menjadi 3 dulu secara umum, karena detailnya sudah, rincinya sudah kita bahas sebelumnya, tapi secara umum 3. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah muqayyadah. Nah, sunnah muqayyadah ini biwaktin au bisabab. Yang ketiga sunnah mutlaqah. Kalau sholat fardu maka harus 3, yaitu yang pertama adalah qasdul fi'il, yang kedua qasdul ta'yin, dan yang ketiga adalah qasdul fardi. Nah, adapun kalau sunnah yang muqayyadah bisabab au bil waqt, maka 2, qasdul fi'il dan qasdul ta'yin. Ini pun harus ditakyin benar-benar ta'yin. Tadi kalau Id saja belum cukup, Idul Fitri atau Idul Adha, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan qasdul ta'yin. Adapun kalau sholat sunnah mutlak, maka cukup dengan qasdul fi'il saja. Ya, qasdul fi'il saja, usolli itu sudah dianggap cukup seperti itu. Nah, itu bedanya niat-niat. Nah, tadi ada tambahan sedikit ya. Kalau menjadi makmum maka harus ada tambahan niat makmuman ya, karena sholat kita bergantung kepada gerakan seseorang. Maka kalau kita sholat tanpa niat makmum, artinya seolah-olah kita tidak terpengaruh oleh gerakan orang, tapi ngikutin orang, maka sholat kita tidak dianggap sah. Tapi kalau makmuman, maka sholat kita ya tawaqqafu ya bi fi'lil ghair ya, bergantung kepada perbuatan lain. Kalau orang lain ruku, kita ikut ruku karena sholatnya adalah sebagai seorang makmum seperti itu ya. Nah, kemudian untuk niat ini ada 3 syaratnya. Jadi rukunnya niat, nah di dalam rukun ada syarat. Nah, syarat niat ini ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah al-jazmu. Ya, al-jazmu artinya mantap, ya, yakin, tidak ragu-ragu dengan niat itu. Jadi usolli fardhu zuhri insyaallah. Nah, itu yang semacam itu berarti kan ada keraguan. Ya, tidak yakin kita niat, gitu ya. Nah, meskipun nanti ada beberapa tujuannya, sehingga kemudian Syekh Mustafa Abdul Nabi menyebutkan ya, bagaimana kalau seseorang berniat usolli fardhul isya'i insyaallah. Ya, kita harus bedakan. Kalau seandainya penyebutan insyaallah itu memang dimaksudkan ya, dimaksudkan untuk mentaklik ya, atau mungkin kita tidak maksudkan apa-apa, maka itu dianggap kurang syaratnya, artinya tidak mantap kita, tidak jazm kita saat itu. Tapi kalau niatnya adalah tabarrukan ya, tabarrukan, maka itu tidak mengapa ya. Tapi lebih afdal tentu adalah tanpa menyebutkan seperti itu, karena kalau kita sudah niat kita harus mantap, saya sholat zuhur, bukan saya sholat zuhur insya Allah. Nah, itu kan seolah-olah masih ada sedikit keraguan, meskipun insya Allah itu hanya menambah
itu saja ya. Tapi kalau niat tabarruk tadi diperbolehkan, tapi sebaiknya adalah dihilangkan sama sekali biar tidak ada keraguan dalam diri kita, sholat kita sah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang eh, membuat kita keluar dari niat sholat. Ya, misalkan ada niat taradud. Wah, saya sudah ini apa belum ya? Sudah niat apa belum ya? Itu taradud namanya. Ya, atau kita berniat untuk keluar dari sholat, ya, atau menghentikan sholat, ya, menghentikan sholat. Artinya kita sudah niat nih di rokaat kedua kita, saya sudah sholatnya. Nah, itu berarti menghentikan niat, melakukan sesuatu yang dapat menafikan niat atau membatalkan niat. Ya, jadi taradud, keraguan-raguan terhadap niat ataupun berniat untuk menghentikan suatu ibadah dalam hal ini juga sholat, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang menafikan niat atau membatalkan niat sehingga tidak terpenuhi syarat yang kedua. Kemudian syarat niat yang ketiga adalah dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram. Dan ini nanti akan kita jelaskan secara detail ketika pembahasan mengenai rukun berikutnya yaitu takbiratul ihram. Nah, intinya tiga, jazm, ya, yakin mantap dalam hati. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niat, ya, seperti halnya ada niat untuk keluar dari sholat atau ada keraguan mengenai apakah kita sudah batal atau belum sholatnya dan segala macam. Dalam hati berarti ada ketidakmantapan. Sementara niat itu harus jazm. Dan yang ketiga, niat dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram. Dan ini tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya, secara hukum asal dalam mazhab Imam Syafi'i harus beriringan. Nah, maka tadi ada beberapa pendapat yang bisa kita hadirkan sebagai solusi bagi seseorang yang mungkin masih was-was ketika harus melakukan cara seperti ini karena mungkin baru tahu dan belum terbiasa untuk melakukan itu. Tapi nanti insya Allah akan mudah dan terbiasa ketika sudah sedikit demi sedikit kita coba lakukan seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada rukun berikutnya, yaitu pembahasan mengenai takbiratul ihram. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.